A legacy isn't built in a moment, it's built in faithfulness. What God places in our hands was never meant to stay with us. A gift grows when it is shared. Faith grows when it is lived. Across generations, truth is spoken, values are carried, and lives are shaped, not just by what we achieve, but by what we pass on. Because a legacy of faith doesn't end with us. It multiplies in the gifts we nurture, in the lives we invest in the truth we carry forward. What we pass on today will echo in generations we may never see, because legacy is not what we leave behind, but what continues through others. Bulan ini ya kita punya tema yang baru, yaitu building a legacy. Membangun warisan, ya. Dan minggu lalu kita tidak membahas ini, cuman masih ada hubungannya karena dalam hidup itu kita selalu tinggal dan berjalan, tinggal dan berjalan. Masih ingat dua kata yang kita pelajari minggu lalu? Vayisu dan Vayahanu, ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa yang bangsa Israel lakukan, karena mereka juga mengalami dua kata ini. Bahkan sebenarnya kata Vayisu dan Vayahanu itu ada disebutkan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir sebenarnya. Yang artinya mereka berkemah dan kemudian mereka pergi. Berkemah dan mereka pergi. Ya. Saya akan bacakan dari Keluaran 16. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Jadi ini ada perintah dari Tuhan untuk mengambil segomer mana, bukan segegam, bukan satu bakul, tapi exactly segomer katanya. Penuh untuk disimpan turun-temurun. Jadi ini ternyata mau ditinggalkan sebagai legacy, turun-temurun. Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan hukum Allah, tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Jadi mereka makan mana selama 40 tahun, sampai mereka tuh tiba di suatu tanah yang dimana mereka bisa bercocok tanam sebenarnya. Ya, 40 tahun mereka di padang gurun. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi sebelum mereka nyebrang sungai Yordan, disitulah hari terakhir mereka makan mana. Adapun segomer ialah 10 eva. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah The One Omer Legacy. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti apa yang mau kami tinggalkan buat generasi kami berikutnya. Berikan kepada kami hati yang mau diajar juga mau belajar. Mau mendengar dan juga mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya pengen saudara semua pulang dari tempat ini untuk membawa kata Omer. Karena Tuhan berulang-ulang, dia benar-benar ngomong dengan detail, taruh mana dan ukurannya harus persis segomer. Dan ini pun harus disimpan dalam tabut Tuhan untuk ditinggalkan sampai generasi berikutnya. Jadi ada pesan penting sebenarnya di sini. Katakan 1 Omer. Ya sorry ya, ini bahasa Indonesianya sebenarnya
Gomer sebenarnya, satu Gomer. Ya, cuma nanti supaya saudara nggak bingung, karena di sini ada Omer, nanti ada juga Homer, cuman ada tambahan H. Ya, oke. Jadi saya berharap kita pakai bahasa Inggris aja ya, one Omer ya boleh ya, karena bikin bingung nanti ya. One Omer, oke, one Omer. Nah, dari kata one Omer ini sebenarnya kita bisa belajar beberapa hal, tapi hari ini kita akan belajar 3 hal dari kata one Omer ini. Kenapa sih Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyimpan mana itu dalam satu Gomer? Ya. Dan harus ditinggalkan sampai generasi berikutnya. Jadi kita harus belajar. Ini kayak kan Tuhan bukan main-main, dia nggak iseng sebenarnya. Ya. Hal yang pertama yang harus kita pelajari adalah one Omer is talking about the supernatural supply. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka tadinya budak. Mereka untuk mendapatkan makanan harus bekerja dengan keras. Lalu mereka keluar dari Mesir dan mereka berjalan di padang gurun. Di padang gurun inilah tempat di mana mereka berhadapan dengan uncertainty, unpredictable, unfamiliar. Ya toh bener gak? Mereka tadinya biasa, mereka tahu jalur, mereka tahu jalan-jalan di Mesir. Kali ini mereka keluar dari padang gurun bener-bener gak tahu apa-apa. Belum ada Google Maps juga, belum ada internet juga. Jadi mereka gak bisa predict apa yang akan terjadi. Sama seperti saudara mungkin datang ke New Zealand, wah udah uncertainty, unpredictable, dan unfamiliar. Nah, mereka punya cadangan makanan sebenarnya pas lagi keluar dari Mesir. Tapi setelah cadangan itu habis, apa yang terjadi? Orang marah karena lapar. Orang kalau udah lapar itu marah. Nah ini yang terjadi sebenarnya. The first thing is lapar. Cadangan makanan mereka udah habis. Di padang gurun itu tidak ada pasar, nggak ada pohon, hanya pasir. Mungkin kalau di Indonesia yang kita sedang alami, market tuh lagi sepi banget. Coba lamar sana sini kok nggak dapet gitu ya. Itu kayak unpredictable, uncertainty, unfamiliar. Nah kalau kita mengalami situasi seperti ini, berarti kita juga mengalami apa yang bangsa Israel alami. Kenapa Tuhan meninggalkan satu Gomer supaya kita belajar dari bangsa Israel. Dan bangsa Israel saat itu berpikir, apa jalan keluarnya? Ini benar-benar gak ada makanan sama sekali. Saudara juga mungkin berkata, apa jalan keluarnya ini? Saudara menghadapi situasi yang sulit. Kalkulasi kita tuh gak mungkin bisa dapat. Uncertainty. Gak tahu ini benar-benar new environment. Gak tahu. Dan mereka lapar. Di luar kebiasaan mereka ini. Gak ada yang bisa mereka kontrol sama sekali. Benar-benar gak bisa. Tapi kita belajar part 1 tentang one Gomer. Yaitu adalah ada supernatural supply daripada Tuhan. Unthinkable God's way. Di situasi di mana segala sesuatu tidak unpredictable. Musa pun demikian sebagai pemimpin saudara. Musa itu memimpin 600.000 orang. Dia juga bingung. Gak ada apa-apa juga. Musa juga akhirnya ngomong sama Tuhan. Ngomong begini, lah emangnya saya yang mengandung mereka. Saya yang memimpin mereka terus sekarang gak ada makanan. Lihat tuh mereka mau melempari saya dengan batu. Enak gak mimpin orang kayak gitu? Lalu Tuhan ngomong apa di situasi sulit ini? Jawab Tuhan, apakah kekuasaanku terbatas di tengah padang gurun ini? Engkau akan segera melihat apakah yang aku katakan itu sungguh terjadi atau tidak. Pertanyaan yang sama, statement yang sama Tuhan akan ngomong kepada kita semua. Apakah kekuasaanku terbatas dengan keadaan yang sekarang ini? Firman Tuhan, janji Tuhan ditinggalkan buat kita.
Engkau akan segera melihat apa yang kukatakan itu sungguh terjadi atau tidak. Yang percaya katakan amin. Oh saudara miss that. You miss that. Kairos. Ya. Tapi Musa pun sebenarnya juga ragu. Benar? Lah benar gak sih? Kan gak tahu jalannya kayak gimana gitu. Ya. Lalu Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirimkan mana. Bangsa Israel itu yang dipimpin adalah 600.000 orang. Dan Tuhan berkata bahwa mereka harus memungut 1 gomer untuk 1 orang. Ya. Jadi saya buat hitung-hitungannya buat saudara di depan. Ya. Matematikanya begini. Ada 600.000 orang. Tuhan itu sebenarnya ngirim mananya banyaknya minta ampun. Melebihi kapasitas 600.000 orang ini. Tapi Tuhan bilang, walaupun suplainya banyak, kamu harus ngambil cuma 1 gomer katanya. Nah 1 gomer itu hitungannya adalah 2,2 liter. Oke, jadi di padang gurun itu sesuatu yang impossible, yang gak dipikirkan gimana caranya bisa supply makanan buat 600.000 orang ini, yaitu sebenarnya equal to 1.32 million liters daily. Daily loh. Nah itu setara dengan apa sih? Zaman sekarang itu seperti ini saudara. Di padang gurun itu ada 53 kontainer trucks daily. Kurang lebih kayak gini lah. Itu yang Tuhan sediakan. Sebenarnya jumlahnya melebihi itu. Karena mereka itu harus mengukur 1 gomer. Ya. Dibilang gini, God's command, collect only your 2.2 liters for today and sleep peacefully tonight. Ada instruksinya yang menurut saya menarik, 1 gomer ini. Katanya begini di Alkitab, saudara nanti bisa baca di rumah, bahwa instruksinya adalah 1 orang harus pergi ke padang untuk mengumpulkan untuk 1 tenda. Kalau misalnya 1 tenda itu isinya 3-4 orang, mereka harus kumpulkan sebanyak itu. Jadi baik itu si kecil kayak Dili gitu ya, ataupun besar kayak Brian, semuanya harus 1 gomer dihitungnya. Ya. Pas mereka ngukurnya 1 gomer, misalnya ada 4 gomer, katanya firman Tuhan berkata ada mukjizat di situ. Waktu mereka bawa pulang, itu nggak akan pernah kelebihan dan juga nggak akan pernah kekurangan. Tapi harus diukurnya dengan 1 gomer. Jadi bangsa Israel itu harus disiplin, harus ukur dengan 1 gomer. Ngerti ya sampai saat ini ya? Dan mereka sama seperti kita sebenarnya. Kita itu selalu berpikir safety net. Kita tuh selalu berpikir harus play safe. Bagaimana kalau misalnya besok Tuhan lupa? Gak ngirim mana. Terus kita kelaparan dong. Nah bangsa Israel itu sama seperti kita sebenarnya. Kita coba timbun. Stok beras, gula, dan sebagainya. Saat itu bangsa Israel memang gak punya kulkas sama seperti kita saat ini. Cuman pikiran mereka itu sama seperti pikiran kita. Apa iya benar Tuhan besok masih lagi? Kalau ini hilang, apa yang akan terjadi? Sering kita ngomong begitu. Tapi mereka harus punya disiplin percaya bahwa 1 portion itu, 1 gomer itu cukup. Ya. Tadi kita ngomong 1 gomer berbicara apa tentang supernatural supply. Inilah legacy yang mau Tuhan tinggalkan buat kita. 1 gomer berbicara bahwa, hey lihat bangsa Israel, waktu mereka kelaparan, gak ada jalan untuk dapat makanan, Tuhan pelihara mereka with supernatural supply. Dan ini bisa berlaku dengan skenario apapun yang kita sedang alami. Nah 1 gomer yang berikutnya adalah berbicara mengenai
the daily portion. Okay, it's about defining true sufficiency atau cukup. Kita bisa ngomong cukup. Ya. Di Omer, 1 Omer itu dibilang tadi kan kita baca ya. Entah kenapa si sang penulis chapter tadi di bagian terakhir di ngomong gini. 1 gomer equal 1/10 eva. Saya pikir ngapain ditulis? Pernah gak mikir gini, ngapain? Kan kita udah tahu diukur satu gomer. Kok terus tiba-tiba ngomongin eva, ngomongin ukuran yang lain gitu. Yang dibilang 1/10, saya bilang apa sih? Kayak nambah-nambah kita mikir aja gitu. Ya. Tapi 1 omer itu sama dengan 10 eva. Ya. Di gambar depan. Ya. 1 omer itu berbicara mengenai daily portion yang Tuhan kasih buat kita. Kira-kira tuh 2 liter. Ya. 2 liter. Tadi Alkitab ngomong 1 omer itu adalah 1/10-nya eva. Jadi kalau eva itu penuh artinya berapa? 10 omer, benar ya? Saya hanya make sure bahwa saya mengerti bahwa 10 tambah 6 itu 16. Bantu saya, benar ya matematika saya. Jangan sampai ini online live tiba-tiba enggak ya. Kalau 1 omer sama dengan 1/10 eva, maka 1 eva berapa omer? 10, pintar semua ya. Nah kenapa harus ditulis? Nah inilah sifat manusia. Kita itu pengennya nyetok barang. Kita tuh pengennya 1 eva kita penuh. Kita nggak secure kalau 1 eva kita nggak penuh. Sedangkan yang Tuhan mau enggak, kamu harus cuma 1 omer 1 hari. Karena kita tuh punya temptation untuk I want to have safety net. Ragu sama Tuhan. Siapa yang pernah ragu di sini sama Tuhan? Apa iya? Apa iya? Nah, ada yang menarik di sini. Kenapa Tuhan benar-benar insist kamu harus cuma mengumpulkan 1 omer. Gak boleh lebih 1 hari. Karena Tuhan tahu ada the dangers of hoarding. Ada suatu problem, ada suatu bahaya dari sifat kita hoarding. Hoarding apa sih? Menimbun. Ini yang harus kita pelajari. Karena di zaman Israel udah mengalami itu juga. Di zaman kita juga mengalami. Ya. Sebenarnya dibalik dari hoarding itu adalah, menimbun itu adalah the anxiety of tomorrow. Kita tuh khawatir buat besok. Ya. Mereka coba mengumpulkan, jadi begini, di Alkitab ditulis begini. Waktu mereka bawa pulang, itu benar-benar 1 omer, karena mereka udah mengukur. Ya. Dan mereka disuruh masak sama Tuhan. Dan kata Tuhan gini, kamu harus habiskan makanan itu yang udah dibuat, udah dibakar atau digoreng dan sebagainya ya. Tapi ada beberapa dari orang Israel mikir, sayang simpen buat besok. Sama kalau kita makan di restoran, kita bungkus tapau. Sayang buat besok. Gimana kalau besok gak ada makanan? Mereka coba tuh. Mereka masak, mereka coba irit-irit, makan dikit aja deh, sisain buat besok. Itu yang mereka lakukan. Apa yang terjadi keesokan harinya? Ternyata rotinya itu jadi busuk, berulat dan bau. Jumlahnya masih kecil, enak. Kalau masih kecil bau itu tinggal buang aja. Tapi dasar mereka melakukan itu adalah karena khawatir akan hari esok. Kita seringkali juga khawatir akan hari esok. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Sehingga kita lebih mikirin esok hari daripada kita mikirin apa yang ada hari ini. Nah berikutnya bahaya yang kedua. Sebenarnya dan ini ada peristiwa berikutnya ada the quail trap. Burung puyuh, jebakan burung puyuh. Kan bangsa Israel kan selain dikasih roti juga dikasih burung puyuh. Karena mereka komplain. Aduh,
Kita mau makan dagingnya, mana terus katanya. Terus Tuhan bilang, oke, kita akan kasih makan bukan 10 hari, 20 hari, tapi sebulan penuh. Ini enggak 40 tahun, cuma sebulan penuh. Sebulan penuh. Dan the danger of hoarding akan kita lihat berikutnya. Ya, akan kita lihat berikutnya. Saya akan bacakan di Keluaran 16 tentang hoarding yang pertama, yaitu tentang buah mana tadi. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah, mana yang Tuhan kasih expired date-nya itu 24 hours. Ya, there is a 24 hours boundary. The omer resets every morning katanya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita one omer ini, jadi di sini tuh nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Saya suka dengan prinsip ini sebenarnya. Seandainya ya, setiap makanan atau uang gitu bisa reset 24 hours semuanya sama. Nggak ada yang namanya menimbun, nggak ada yang orang bilang lebih kaya, saya lebih kaya. Bayangin kalau ini umurnya mana itu nggak 1 hari. Bisa nggak saudara bayangin? Ya, contohnya satu keluarga ada Brian. Brian karena kuat gitu ya, dia timbun tuh sebanyak-banyaknya. Ya, si Moni yang mungkin agak lemah gitu, cuman dikit. Lama-lama jadi udah kayak trading. Gue punya banyak, lu ngapain ngumpulin di situ? Mendingan beli sama gue, save. Tapi inilah, suatu hari nanti pasti kita akan mengalami ini, keadilan. Ini yang diharapkan banyak orang sebenarnya. Gak ada yang lebih kaya, gak ada yang lebih miskin. Karena semua orang punya sama. 1 hari, 1 gomer. Nah, Tuhan juga mau ngajarin kepada kita. Kekhawatiran saudara, jangan ditimbun. Biarin expired date-nya cuma 1 hari aja. Ya, yang mau ujian besok, minggu depan ya. Jangan nih sekarang hari ini dengerin firman Tuhan. Kekhawatiran buat besok jangan dibawa dulu ke sini, jangan. Percuma, beneran. Karena ada bahaya dari menimbun. Kalau tadi menimbun yang pertama, busuk. Tahu busuk? Ya, busuk. Gak bisa dimakan lagi. Ingat, 1 gomer berbicara mengenai 24 jam. Hari ini cobalah nikmati hari ini. Jangan saudara mikirin yang besok sehingga your joy itu gone gitu loh. Damai sejahtera hilang hanya gara-gara mikirin buat besok. Buat apa? Tadi kan mana ya 1 hari ya, bahaya hoarding ya. Nih sekarang bahaya yang kedua nih, tentang quail nih yang saya bilang quail trap ini. Ini sebenarnya banyak di antara kita yang hidup di zaman modern juga berlaku seperti ini. Saya bacakan buat saudara. Sepanjang hari itu, ini waktu burung puyuh datang ya, burung puyuh datang. Burung puyuh itu kalau saudara mau tahu datangnya, itu katanya dari perkemahan mereka ditarik garis lurus ya, radius 360 derajat. Itu 1 hari perjalanan, kurang lebih dari sini ke Rakaya Gorge. Ke Rakaya itu isinya burung puyuh semua. Dan ketinggian burung puyuhnya itu 1 meter. Segini nih kali, segini. Bayangin. Misalnya saudara tinggal di city, ini gereja ini juga penuh dengan burung puyuh. Bayangin itu. Sampai Rakaya Gorge. Banyak gak? Suplainya Tuhan banyak gak? Nah sini, pikirin baik-baik. Sebenarnya masalahnya bukan di suplainya. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Tuhan yang bisa sanggup mensuplai kita. Tapi problemnya bukan di suplainya. Mental kita ini yang perlu harus dirubah. Ya, ini kan tadi saya udah kasih tahu ya gambarannya. Saudara tinggal di kota, di apartemen atau dimanapun, burung puyuhnya itu banyaknya minta ampun.
1 meter tingginya sampai ke Rakaya Gorge. Ya, tarik tuh diameternya. Oke, saudara kemanapun saudara memandang itu ada burung puyuh. Oke, sampai sini ya. Oke, kemudian kita baca nih. Sepanjang hari itu, waktu mereka datang nih, karena burung puyuh itu sebenarnya migrate. Terus Tuhan kirim angin. Burung puyuhnya mau terbang gak bisa karena angin gede. Terus akhirnya mereka capek. Dan mereka jatuh ke perkemahannya bangsa Israel. Ya. Dan sepanjang hari berikutnya, nah ini yang menarik nih. Berapa jam kah ini? Sepanjang hari itu berapa jam? 12 jam lah ya. Karena mereka ngitungin 12 jam. Sepanjang malam itu berapa sekarang? 12 tambah 12, bukan 25 ya. 24 ya. Oke. Dan sepanjang hari berikutnya, 12 lagi berapa jam? 12 tambah 12 tambah 12, berapa jam? 36 jam. Gila gak nih orang? Kerja keras. Cuan 36 jam pokoknya. Gak tidur mereka. Ini Alkitab mencatat loh. Sepanjang hari itu, sepanjang malam dan sepanjang hari berikutnya. Orang-orang asik menangkap burung puyuh. Setiap orang menangkap paling sedikit 1000 berapa? 1000 kilogram loh. Gila gak sih? Wah, sadis nih memang. Mereka kalap loh. Nah, kan burung itu kan terbang ya. Mereka kan gak prepare kandang bukan. Jadi memang zaman dulu, dan mereka juga di Mesir juga begitu. Menangkap ikan, menangkap apa. Kan mereka juga gak punya kulkas toh. Biasanya mereka akan bunuh dan mereka tuh akan taruh di luar supaya kering karena matahari. Ngerti ya? Nah berikutnya makanya dikatakan gini. Burung-burung itu mereka serakan di mana? Di sekeliling perkemahan supaya apa? Supaya menjadi kering. Bayangin tuh kemahnya isinya apa? 1000. 1000 burung. Pernah lihat 1000 burung? Pernah lihat abang-abang jual burung gak? Gitu, yang burung goreng gitu. KFC lah, satu KFC berapa sih jual? Nah ini 1000. Satu orang 1000. Selagi masih ada banyak daging untuk dimakan, Tuhan menjadi marah kepada bangsa itu dan mendatangkan suatu wabah di antara mereka. Maka tempat itu dinamakan kuburan kerasukan. Gara-gara rakus itu, dibunuh. Belum dulu ada penyakit namanya flu burung, bener nggak? Ya. Nah ini udah dimatiin, belum tahu kan dalamnya isinya apa tuh burung. Diserakin gitu aja. Makanya ada wabah ini, kuburan kerasukan. Karena di situ dikuburkan orang-orang yang mati karena rakus. Bayangin, maksudnya Tuhan baik ya. Kasih kelimpahan, tapi gara-gara kelimpahan itu kita mati. Aduh please lah. Jangan tertipu lah dengan pengen kaya gitu loh. Janganlah. Ketipu hanya gara-gara pengen, safety gitu loh. Ngerti sampai sini ya saudara ya, yang mau saya ajarkan. Nah, mereka tuh ngumpulkan paling minimum Alkitab mencatatkan 10 homers. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada satuan ukuran lagi namanya homers. Tadi kan omer. Ini sekarang ada haknya, homer. 1 homer itu equals to 100 omer. Jadi 10 omers itu dihitung adalah 12.000 burung. 12.000 burung. Minimum 1 orang. Gila gak sih? Coba. Diserakin gitu aja. Gara-gara mereka 36 jam berburu. Ya, wabah lah. Ya penyakitan lah. Habis itu mereka pindah. Mereka pindah bukan karena Tuhan suruh, karena emang udah toksik itu. Gak bisa lagi ditempatin karena udah harus pergi. Udah hazard. Mereka harus pindah akhirnya. Kita harus belajar ini. Sebenarnya kalau mereka mau pakai ukuran yang sama, 1 omer itu istilahnya cuma 12 burung. Kalau mereka nangkep aja 12 burung, protein masih oke lah. Ya siapa yang ahli nutrisi, 12 burung puyuh. Itu
statistik mengatakan sekitar 10 atau 12 cukup satu hari. Tapi mereka gila, mengumpulkan 12.000. Dan gak tahu bagaimana manage-nya dengan baik, akhirnya membuat mereka mati. Ngapain kita ngumpulin uang banyak, tapi pernikahan kita mati, ngapain lah. Ngapain kita bersusah payah ngumpulin uang, tapi anak kita jadi gak benar. Ngapain kita bersusah payah mengumpulkan segala sesuatu gitu ya. Tapi kehidupan rohani kita mati, apalah itulah. Ini yang mau saya ajarin buat kita semua. One Omer. Ngapain juga cari pasangan yang kaya? Kalau goalnya cuma cari pasangan yang kaya doang. Kalau ntar mati kita gimana? Maksud saya mati bukan mati jasmani, tapi rohani kita mati dan sebagainya, ngapain gitu. Bukan tapi safety net, kalau saya nikah sama dia nanti, wah terjamin lah. Kehidupan kita terjamin, ya kan? Bener gak? Tapi pas lagi udah menikah, berapa tahun, kita lihat banyak juga artis-artis akhirnya kandas. Buat apa? Nah ini orang itu sering tertipu dengan menimbun bahayanya hoarding. Kita pikir safety net itu important. Ya, kalau saudara tanya istri saya Fani, kenapa dia milih saya gitu loh. Padahal waktu saya SMA, kuliah, boro-boro punya uang. Siapa di sini yang pernah makan batu? Bukan batu yang kolar ya, yang kasar, tapi yang batu yang kayak ada gerigi-geriginya gitu. Pernah. Saya pernah makan. Saya lapar, nggak punya makanan. Saya makan tuh batu, ada asin-asinnya, enak. Saya makan. Saya pikir hidup itu kita itu punya mental, seandainya saya bisa kaya, bisa punya uang banyak, itu enggak jaminan. Yang saya suka adalah perjalanan saya bersama dengan Tuhan, sebenarnya supply-nya itu melimpah, cuma kita enggak ngelihat, tapi percayalah melimpah sekeliling kita. Tapi kalau yang kita kejar cuma melimpah di kita, seperti yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, jadi laut mati, itu buat kita jadi mati, kita terus bisa jadi saluran gitu. Masuk, oke lah kita mencicipi kehidupan yang lebih baik, it's okay, enjoy. Ini yang saya juga mau ajarkan hari ini. We have to enjoy the life every day. Ya, ingat yang besok ujian, yang minggu depan ujian, yang besok kerja, enjoy hari ini. Ini cuaca lagi 18. Jangan pusing buat besok dulu, jangan. Sayang lah 1 jam kalian hilang gitu loh. Jangan. Toh dunia gak berakhir toh. Beneran. Saudara pikir saya gak pernah gagal dalam kuliah, saya gagal juga. Tapi kenapa emangnya? Toh hidup kan bukan tergantung dari GPA, bukan ya? GPA saya cuma 3,3 kok. Tapi kalau Tuhan yang berserta dengan kita, tenang aja lah. 1 Omer cukup lah. Ya. Oke. Nah, 1 Omer yang berikutnya yang saya mau ajarkan adalah 1 Omer itu berbicara mengenai the gift of rest. Ya. The gift of rest. Bangsa Israel itu diminta sama Tuhan untuk mengumpulkan 1 Omer 1 hari. Tapi pada hari Jumat, mereka harus mengumpulkan 2 Omer katanya. Karena hari Sabtu mereka harus beristirahat. Ya kan? Alkitab berkata bahwa, next please, di hari Sabtu itu, di Sabbath day, Sabat mereka tuh ketat, gak boleh ada api, tungku. Artinya mereka gak boleh masak. Jadi mereka harus mengumpulkan 1 hari, tapi pada 1 gomer, pada hari Jumat mereka harus ngumpulin 2 gomers. Dan mereka harus masak. Karena buat hari Sabtu besok. Dan hari Sabtu besok ini mereka harus istirahat. Nah, saya tahu beberapa dari kita tuh gak suka istirahat. Maunya kerja. Gak bisa saya istirahat. Gak ada di kamu saya istirahat. Enggak, pokoknya harus kerja. Ada panggilan apa? Hajar. Ya kan? Nah beberapa dari bangsa Israel beneran. Sabtu mereka keluar. Mereka coba cari
Gak ketemu apa-apa. Karena Tuhan pengen ngajarin kita untuk kita beristirahat. Katakan sama-sama, beristirahat. Karena menurut saya nggak tulis di depan. The rest, rest is an evidence that you trust God. Saat kamu berani istirahat, berarti kamu percaya sama Tuhan. Kamu percaya God's provision. Kamu percaya penyediaan Dia. Jadi nih, kalau misalnya saudara udah punya normal job ya, saya ngomong normal job misalnya Monday to Friday ya, 8 to 5, 8 jam. Oke, Senin sampai Jumat udah ada kerjaan nih. Saudara udah bisa bayar rent atau bayar mortgage dan sebagainya. Saudara bisa makan. Bahkan saudara dikasih sama Tuhan nih kecukupan. Karena di hari Jumat itu dikasih double. Kadang-kadang Tuhan juga kasih kalian kita bonus sebenarnya. Untuk kita tuh istirahat sebenarnya. Ya gajinya dikit untuk kita istirahat sebenarnya. Tapi kita gak mau. No, I don't want it. Saya memang sukanya kerja. Ya. Nah ini saran saya. Kalau saudara hari Sabtu, ya kan Monday to Friday ya, udah 8 hours per day. Saudara udah kerja 40 jam, terus ada panggilan. Bukan panggilan malah, ini ada kerjaan nih tambahan nih. Ya, nyetir ke TKPO, ya bro ya, nyetir ke TKPO. Lumayan bayarannya gede banget nih. Bisa seminggu $1.500. Wah enak banget nih. Saya suka Brian loh. Brian bilang, oh maaf dia ditawarin berapa kali. Oh sorry. Saya minggu itu saya jadwal khotbah, wah bagus. Kamu mengutamakan Tuhan, percayalah Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Dan Dia pasti akan memperhitungkan. Saya dulu, ini kesaksian saya ya. Saya waktu kuliah, zaman saya kuliah, saya udah bisa main musik. Ya, saya bisa main musik. Terus kemudian saya juga pelayanan di gereja. Kemudian ya gitulah keluarga saya terutama kakak saya bilang, lu kan bisa main musik ya, mendingan lu main di kafe deh malam-malam. Lah lu nyuruh gue lu gak ngapa-ngapain supaya kita cukup nih. Saya bilang no, bukannya saya males, bukan saya gak mau juga. Tapi saya bilang ini musim saya untuk belajar. Kalau saya nanti kerja di kafe, saya bisa ngantuk dan sebagainya, kuliah saya bisa berantakan. Saya bilang no. Dan saya juga mau menghormati Tuhan. Ya, Sabtu ya, tahu gak Sabtu? Dulu saya tuh juga suka Liga Inggris. Zaman saya waktu itu zamannya MU ada David Beckham, ada siapa lagi tuh? Ruud van Nistelrooy, bener ya? Ya si Ruud itu, saya suka bola. Jadi saya harus mengorbankan Sabtu malam saya. Kan kalau di Indonesia kalau nonton bola itu jam 11, jam 12, jam 1 lah. Tapi saya harus tidur early karena harus pelayanan besoknya. Saya tidur. Itulah cara kita untuk bisa berkata cukup. Ya, untuk bisa beristirahat. Ya. Katakan sama-sama istirahat. Oke. Saya udah mau habis, yuk. Nah mungkin saudara berkata gini, tapi kan gak ada Gomer udah gak ada lagi tabut. Bener gak? Terus apa yang ditinggalkan sama Tuhan buat kita bisa nginget gitu loh legacy yang Tuhan mau kasih kepada kita untuk ketiga hal yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus waktu datang ke muka bumi ini, Tuhan Yesus pernah ngomong gini sama bangsa Israel. Bukan Musa yang memberikan kamu roti itu, tetapi Bapakku yang di surga memberikan roti. Gomer udah gak ada lagi, kita gak bisa ngeliat Gomer. Tapi Tuhan meninggalkan ini buat kita. Kalau saudara ragu, saat saudara bimbang, saudara gelisah, Tuhan Yesus ngomong gini. Pandanglah burung-burung di langit. Ayo baca sama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dengan kata lain, selagi masih ada burung sampai hari ini, selagi saudara masih bisa melihat burung di luar, itulah legacy yang Tuhan kasih buat kita. Selagi leher saudara masih bisa ngelihat ke atas ngeliat burung,
Burung aja dipelihara loh. Dia hidup bersama per hari loh. Ingat itu. Selagi burung masih dipelihara, nggak punah, pasti kita akan dipelihara sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena kita itu jauh melebihi burung-burung itu. Waktu bangsa Israel kelaparan aja burung-burungnya dibiarin mati, bener gak? Buat mengenyangkan manusia. Dan katanya kita tuh lebih berharga daripada burung-burung. Jadi saya mau encourage buat kita semua. Yang paling penting itu bukan menimbunnya. Yang paling penting itu bukan kekayaannya. Hiduplah nikmati hari ini. Banyak orang sulit untuk menikmati hidup hari ini. Kesusahan minggu depan, sepanjang minggu depan dikumpulin. Buat hari ini. Saudara gak bisa menanggung itu. Burung puyuh aja yang banyak, orang itu gak bisa nanggung padahal melimpah loh makanan. Jadi racun. Apalagi kekhawatiran minggu depan, bulan depan saudara kumpulin, saudara bawa hari ini timbun, saudara pikirin. Ya matilah. Please janganlah. Enjoy hari ini. Hari ini cukup hari ini, udah. Itu yang saya lakukan. Saya buktinya. Saya ngomong begini bukan karena tuntutan pekerjaan saya tuh banyaknya luar biasa. Di kerjaan ya. Tapi udahlah, hari inilah. Email itu gak akan pernah berhenti kok. Kalau email berhenti berarti gak ada kerjaan buat saudara. Udah, email itu akan selalu datang. Ya udah, oke. Hari ini cukup hari ini. Besok lagi udah. Kalau burung saudara kumpulin, burung puyuh. Tadi apa mati. Mana saudara kumpulin buat besok busuk. Jangan. Saya berdoa FJ Krasit ini bisa jadi contoh dan teladan. Kita tuh bawaannya happy. Karena menikmati hidup, ngerti gak? Dunia resesi, walaupun saudara pikir gimana nih saya belum kelihatan ada kerjaan nih. It's okay. Ya. Saudara yang dikasih tanggung jawab, dikasih kerjaan yang lebih, ya. Berarti saudara diandalin. Amin ya Fani ya. Iya, dia diandalkan. Cing, kita semua diandalin. Kalau kita dibuat susah sama employer kita, maksudnya dibuat susah itu dikasih kerjaan banyak, they trust you. Kalian punya capability yang luar biasa. Tapi jangan kita tuh jadi khawatir. Ya, enjoy the life. Janji ya, enjoy the life ya. Nah, a legacy of daily trust. Saya akan challenge saudara. What are you leaving for the next generations? The legacy we pass down shouldn't be a stockpile built on anxiety, but a testimony of trusting God's provisions. Buat apa kita ngumpulin duit banyak, rumah banyak, kita ngumpulin itu terus ngajarin anak-anak kita, ini loh kita bangun karena kekhawatiran. Kita harus selalu yang terdepan, FOMO. Pokoknya jangan mau kalah. Apa sih istilahnya itu kalau di Singapura? Kiasu pokoknya jangan mau kalah. Kumpulin sebanyak-banyaknya, kita ngajarin anak kita begitu. Emang sih harta kita banyak, tapi anak kita akhirnya mikirin hal yang sama juga. Hidup dengan kekhawatiran, kecemasan. No. Tinggalin buat generasi berikutnya, 1 gomer cukup. Trust God. Itu yang mau kita tinggalkan buat generasi berikutnya. Amin saudara. Nah dari apa yang saya bicarakan tadi sepanjang tadi ya, tiga poin kenapa kita berbicara Gomer, ini dia. Bangsa Israel, mereka tuh dari Mesir, identitas mereka tuh slavery, budak. Mentalnya juga budak. Untuk bisa mendapatkan makanan mereka harus bekerja keras. Mereka gak tahu istilah beristirahat, gak ada di kamus mereka. They never know about rest. Yang mereka tahu cuman kerja, ditindas, kerja, gak ada istirahat. Tapi Tuhan perkenalkan 1 Gomer ini supaya mereka tahu bahwa you are not slavery anymore, you are the children of God. Freedom. Kamu dapat mana gak bayar loh, gak harus bekerja keras untuk dapetin mana turun buat kamu.
free of charge. Tapi yang aku mau adalah enjoy the life, jangan nimbun, jangan katanya. Hidupi hari ini aja. Amin saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang tadi gini, Gomer udah gak ada. Selagi masih ada burung di udara di luar sana, nanti saudara pulang, selagi lihat ada burung, itu sama seperti saudara ngeliat pelangi. Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah, sama selagi kita melihat burung, berarti kita dipelihara sama Tuhan. Jangan khawatir. Kalau saudara nggak bisa ngeliat ke atas karena leher saudara sakit, nanti saudara pulang, kalau ngeliat bunga, lihat tuh bunga. Selagi masih ada bunga bakung, selagi masih ada lavender yang mereka akan punah, berapa hari, berapa bulan, engkau lebih berharga daripada mereka. Tuhan akan memelihara engkau. Jadi nikmati hari ini. Janji ya, masalah akan selalu ada. Ingat itu. Masalah bos komplain selalu ada. Apalagi assignment selalu akan ada. Ujian akan selalu ada. It's normal ya, normal, bilang normal. Yang penting kita harus bisa ingat satu Gomer ini. Yuk kita bangkit berdiri.